Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore Bu. Apa kabarnya di hari Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga di rumah gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat juga ya Bu ya. Nah Bu, pertemuan kita pada sore hari ini kita akan mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Ibu-ibu di sini ada nggak anaknya yang pernah mengalami sakit kecacingan? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Iya, Kalau Bu. Ibu, oh ada yang belum pernah, ada yang udah ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Ibu Febri, kira-kira dari anak Ibu apa bahayanya ketika mengalami kecacingan? Badannya lemas Bu. Badannya lemas. Terus tadi siapa lagi anaknya yang pernah kecacingan? Saya Bu. Daya tahan tubuh turun ya Bu ya. Ya Bu. Jadi lemas, daya tahan tubuh menurun. Terus apa lagi Bu? Ada? Wajahnya gimana Bu? Pucat ya? Pucat Bu. Pucat. Terus konsentrasinya gimana Bu? Menurun Bu. Konsentrasinya menurun. Ya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Jadi bahaya sekali ya Bu ya kalau mengalami kecacingan. Nah, kita lihat di sini Bu, di flip chartnya kelihatan kan Bu ya? Kelihatan. Kelihatan. Jadi di sini ada mengenal kecacingan dan pencegahannya. Pengertian kecacingannya di sini ya Bu ya. Nampak ya semua ya? Ya Bu. Nah, jadi kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadi bahaya ya Bu ya kecacingan khususnya untuk anak-anak. Nah, di sini Bu ada jenis-jenis cacing. Nampak nggak Bu cacingnya ini? Nampak Bu. Nampak. Yang pertama cacing apa ini Bu? Cacing gelang. Cacing gelang. Jadi untuk panjangnya itu 10 sampai 35 cm. Bertelurnya 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Nah, yang kedua cacing apa ini Bu? Cacing cambu. Cacing cambu. Bentuknya seperti cambu ya Bu ya, makanya Bu. dibilang cambu ya. Nah, di sini panjangnya 4 sampai 5 cm. Bertelurnya 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Nah, yang ketiga cacing apa ini Bu? Cacing tambang. Cacing tambangnya. Cacing tambang panjangnya 0,8 sampai 1 cm. Bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Baik ya Bu ya, itu tadi jenis-jenis cacingnya ya Bu ya. Nah, untuk pencegahan kecacingannya, di sini cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya Bu ya. Nah, di saat lagi pandemi corona gini memang sangat disarankan ya Bu ya mencuci tangan pakai sabun dengan air Yang mengalir. Nah, selanjutnya nampak nggak Bu ini Bu? Nampak. Potong kuku pendek dan Bersih. Jadi kuku jangan sampai panjang-panjang ya Bu ya. Anak-anaknya itu perhatikan. Nanti kadang main pasirnya itu nanti nyangkut di tangannya. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Anak-anaknya perhatikan ya Bu ya. Kadang kalau main langsung lari aja tanpa pakai alas kaki, nanti kakinya udah sampai rumah hitam-hitam. Itu harus diperhatikan ya Bu ya. Terus gunakan alas kakinya waktu keluar rumah. Nah, ketika BAB atau buang air kecil itu menggunakan jamban yang sehat. Selanjutnya, bersihkan bak penampung air dan tutup. Terakhir, membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Jangan buang sampah ke tempat yang lain. Ya. Ya Bu. Jangan buang sampah ke jalan atau pekarangan. Jadi
sediakan tempat di rumah dan buanglah sampah pada tempatnya. Paham ya Bu ya mengenai kecacingan tadi ya? Paham Bu. Paham. Jadi kita udah mengenai kecacingan dan pencegahannya. Nah, berikutnya ini mengenal malaria dan pencegahannya. Ini sebenarnya khususnya malaria ada di daerah endemi malaria ya Bu ya. Kalau di wilayah kita alhamdulillah tidak termasuk. Tapi ini saya jelaskan ya Bu ya biar kita sama-sama tahu apa itu malaria. Nah, jadi di sini Bu, malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles yang betina ya Bu ya, yang mengidap malaria. Pencegahannya memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini tahu nggak Bu maksudnya apa? Apa itu Bu? Nah, jadi kelambunya itu sudah disemprotkan dengan racun serangga, namun tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Ya Bu. Nah, jika terjadi malaria, Bu, segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang. Demam tidak turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, atau BAB-nya berwarna hitam. Ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Masih fokus kan Bu? Fokus Bu. Fokus. Saya tes ya Bu ya. Ya Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Ibu Indonesia. Mantap. Anak Indonesia. Sehat, cerdas. Yes. Oke, masih fokus ya Bu. Kita nonton video ya Bu ya. Ya Bu. Kelihatan ya Ibu yang di ujung sana, nampak ya videonya ya Bu? Nampak. Nampak. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Lihat ya Bu ya. Ya Bu. Jadi dari Ya, Bu. video tadi Bu, kira-kira untuk mencegah adanya kecacingan dan malaria itu apa aja Bu? Jadi yang pertama kecacingan apa Bu? Apa? Menggunakan alas kaki ya kalau Bu. keluar rumah. Terus apa lagi Bu? Ada nih di flip chart. Menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban sehat ya. Terus yang kalau malaria tadi apa Bu mencegahnya? Ayo apa? Apa Ibu-ibu? Jangan-jangan nggak ditonton nih tadi. Memakai kelambu anti nyamuk. Iya, memakai kelambu. Terus untuk anak-anak kecil tadi apa Bu? Katanya kalau bermain harus pakai Alas kaki. alas kaki. Terus apa Bu? Tadi bajunya harus panjang, celananya harus panjang untuk menghindari gigitan nyamuk ya. Ya Bu. Nah, terus pakai apa tadi? Obat nyamuk ya? Ya kan? Ya Iya Bu. atau enggak? Iya Bu. Iya. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu, kalau anak ibu sakit, pernah nggak dibawa ke puskesmas atau rumah sakit menggunakan KIS atau BPJS? Pernah. Pernah ya.
Nah, jadi di sini Bu ada pelayanan dari program JKN. Nampak ya Bu ya, gambarnya besar kok ya kan, nampak kan? Nampak, Nah, Bu. jadi berobat dengan memanfaatkan KIS. Ini pertama kali kita ke Vaskes tingkat 1. Jadi Vaskes tingkat 1 itu bisa puskesmas, poliklinik, dokter pribadi, atau RS kategori D sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu KIS. Ada ya Bu, kalau misalnya Ibu lihat KIS-nya itu ada itu tulisannya Vaskes tingkat 1. Ya, Bu. Ya, pokoknya puskesmas ya Bu ya. Kalau yang di sini ya, Vaskes tingkat 1-nya puskesmas. Nah, terus kalau misalnya penyakitnya perlu dirujuk, itu pastikan sudah mendapat surat rujukan dari Vaskes yang tingkat 1. Nah, jadi ke Vaskes tingkat 2. Vaskes tingkat 2 BPJS umumnya itu Bu, RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, jika penyakitnya harus dirujuk, dia pastikan sudah mendapat surat rujukan dari Vaskes tingkat 2 tadi Bu ke RSUD. Di sini kalau di gambarnya Vaskes tingkat 3-nya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Jadi kalau di kita sekarang misalnya Ibu sakit Vaskes tingkat 1 ke puskesmas, terus dirujuk ke Vaskes tingkat 2 mungkin rumah sakit yang ada di kabupaten atau kota ya. Untuk tingkat 3-nya rumah sakit umum yang ada di tingkat provinsi. Oke, baik Ibu-ibu, materi kita cukup sampai di sini Ibu. Kira-kira ada pertanyaan Bu ya? Nggak ada? Udah. Paham semua ya Bu ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu-ibu. Semoga selamat sampai di rumah, bertemu dengan keluarga masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.